Jematika, jematika, berhitung dengan jari. Jematika, jematika, aku cinta matematika. Jematika, jematika, matematika mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kami dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jematika ingin memberikan sebuah program untuk pendidikan anak-anak, yaitu pendidikan berhitung mulai dari anak TK dan SD dengan metode berhitung yang mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kami ingin memberikan sebuah program-program mengenai pembelajaran matematika dengan cara-cara logika, sehingga anak bisa mampu mempelajari matematika dengan mudah. Dan ini adalah izin operasional kita, yaitu kami bernaung di Lembaga Yayasan Amal Peduli Haji Abdul Rauf Silondai, adalah lembaga yang salah satu bergerak di bidang kursus dan pelatihan dengan akte notaris nomor AHU 00236 AH 200201/2016 dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 005642 AH 0102 tahun 2024, dan juga berdasarkan keputusan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor induk berusaha 0609 2400666 999. Nah, kita ingin membahas sedikit mengenai matematika secara bahasa, ya. Kami belum untuk bisa memberikan mengenai matematika sejarah dari matematika itu sendiri, ya. Nanti akan dibahas itu di workshop, ya. Nah, kita ingin mengulas sedikit tentang matematika secara bahasa. Matematika dalam bahasa Yunani berasal dari matematikos, ya, yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau juga belajar matematikos yang diartikan sebagai rajin belajar. Bahasa Latin, matematika berarti seni hitung dalam matematika itu sendiri, sehingga kita ingin memberikan program pembelajaran matematika di tingkat dasar melalui program-program memberikan seni dalam perhitungan secara baik dan benar. Secara ilmu, matematika berasal dari ilmu aljabar yang dikembangkan oleh Bapak Al-Khawarizmi pada tahun 770 Masehi. Di Indonesia nama perubahan ilmu aljabar ini tahun 1977 atau 78. Kenapa sih kita perlu belajar matematika dalam kehidupan ini? Ya, terkadang matematika itu masih sesuatu hal yang dianggap sebagai ilmu perhitungan belaka. Kadang orang juga tidak paham kenapa matematika itu ada tujuannya. Tujuan belajar matematika secara umum adalah untuk membentuk pola pikir kita menjadi logis, kritis, sistematis, dan konsisten. Kemudian yang diharapkan dengan terbentuknya pola pikir seperti itu akan memudahkan kita dalam memecahkan masalah-masalah yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan mempelajari matematika
secara umum sifatnya adalah abstrak. Tidak bisa dipegang, tidak bisa berwujud, akan tetapi bisa dirasakan akibatnya. Itulah sebabnya mengapa matematika selalu dipakai dan dipelajari pada jenjang yang lebih tinggi sekalipun. LPKS Jemarika, metode Jemarika, ini kita melihat dari sebuah keprihatinan di mana pendidikan anak-anak di tingkat dasar dan TK, ya khususnya, itu masih menganggap sesuatu hal bahwa matematika itu suatu pembelajaran yang sangat sulit dan menyusahkan. Sehingga matematika itu merasa di dalam diri siswa ada sebuah pembelajaran yang menakutkan. Sehingga ketika ketemu lagi pembelajaran sebuah matematika, siswa akan, pelajaran yang sangat menyebalkan sekali. Dibilang lagi, matematika bikin pusing. Karena kenapa? Mereka tidak bisa mencerna logika berhitungnya khususnya. Padahal konsep logika berhitung itu adalah proses pembentukan logika berpikir. Yang ketiga, guru-gurunya. Guru juga kadang masih mengajarkan dengan cara-cara yang tidak mengajarkan konsep logika. Nanti itu akan dibahas pada berikutnya. Yang kedua, matematika di biang keributan. Di rumah ketemu PR matematika, tanya mamanya, mereka tidak tahu. Akhirnya ribut di sekolah, mamanya juga nggak ngerti, siswanya juga nggak ngerti. Yang kedua, metode belajar yang masih tradisional. Di kampung-kampung, ya, di pulau-pulau, itu banyak yang masih menggunakan lidi, menghitung lidi, menghitung batu, ya, dan macam sebagainya. Bahkan ada yang menggunakan kecekan. Ada juga yang berhitung menggunakan jari, tapi secara tradisional. Yang ketiga, metode belajar yang tidak tepat. Berhitung menggunakan simpua. Ya, ini akan dibahas pada di acara workshop. Terus kemudian berhitung dengan jari yang tidak sesuai dengan bilangan basis 10. Kita ingin memberikan sebuah program matematika itu yang sesuatu hal yang mudah, ya. Kita berikan cara yang mudah, yaitu Jemarika itu adalah sebuah program pembelajaran matematika yang mudah. Pengertian mudah dalam Jemarika ini, Jemarika ingin menerapkan sebuah metode berhitung mudah dengan cara yang bisa dipahami dengan logika yang baik dan benar. Ya, kita bilangannya berbasis 10, bukan berbasis limaan. Ya. Terus kemudian Jemarika ini menerapkan metode berhitung dengan cepat dengan menggunakan jari tangan. Setelah anak-anak berhitung notasi, berhitungnya anak bisa baik penjumlahan, baik pengurangan, baik perkalian, baik pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Kalau anak dia sudah bisa akan hal itu, kita ingin memberikan sesuatu hal terhadap anak-anak ini dengan berhitungnya menggunakan jari, sehingga anak dengan jarilah kita bisa meningkatkan yang namanya motorik mereka, kecepatan akan berpikir anak-anak. Cerdas, Jemarika itu menerapkan metode berhitung dengan cara yang cerdas tanpa menggunakan alat bantu dan rumus, hanya dengan sebatas jari tangan, diaplikasikan dengan jari tangan. Ya, jadi apa yang ada di badan kita itu bisa digunakan sebagai alat untuk berhitung. Menyenangkan, sehingga siswa bisa mempunyai pengalaman dan memahami ketika matematika itu bisa diterapkan dengan baik dan benar. Dalam hal ini sehingga siswa-siswa itu pengalaman-pengalaman mengenai sebuah pembelajaran berhitung, itu ternyata siswa itu menganggap matematika itu ternyata mudah ya. Selama ini kita bingung bagaimana untuk bisa membuka anak-anak ini dengan metode-metode yang bisa dipahami
oleh anak-anak sendiri, apalagi anak-anak bisa mengembangkan matematika itu dengan caranya mereka sendiri. Visi dan misi dari LPKS Jemarika, khususnya metode Jemarika, yaitu visi pertama ingin membangun mental dan moral anak agar siap menghadapi pelajaran matematika pada jenjang yang lebih tinggi. Dasarnya, kalau matematika itu dasarnya salah, sampai dia naik kelas berikutnya, matematika dianggap sesuatu hal yang sangat sulit. Akhirnya tidak bisa dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi. 2. Mengembangkan nilai-nilai spiritual melalui matematika. Misi kita ini merubah paradigma lama tentang matematika, bahwa selama ini matematika itu menganggap sesuatu hal yang sangat sulit dan menyusahkan, menjadi matematika yang mudah dan menyenangkan. 2. Yaitu pendekatan pengajaran konvensional menjadi pendekatan ISQ. Berikutnya, 8 kesalahan proses belajar matematika. Ini ada 8, salah satunya hanya saya uraikan saja. Yang pertama adalah matematika diawali dengan cara menghafal. Hafalan, ya. Kita memberikan sebuah hafalan ada dulu di nenek mama kita, bahkan orang tua kita, sampai ditulis, ya. Suruh menghafal yang namanya kali-kali. Orang tua salah tulis. Ketika 6 dikali 6, hasilnya 63. Anak dengan cara menghafal, kemudian diimitasikan ketika dia menemukan sebuah pembelajaran di sekolah, 6 kali 6, akan ditulis 63. Karena apa? Itulah yang diingat di dalam otak anak. Hal ini sebuah kekeliruan, karena kenapa? Tidak ada proses yang namanya pembelajaran mengenai bagaimana tata cara berhitung sebuah perkalian. Yang kedua, belajar dengan metode bilangan basis 5. Ketiga, belajar dalam suasana menegangkan dan menakutkan. 4, memberikan predikat yang tidak baik, ya. 5, memberikan latihan soal atau PR yang belum dipahami, bahkan belum diajarkan sehingga anak merasa kesulitan. Yang keenam, guru membiarkan siswa mengalami kesulitan dan belum mengerti demi mengejar kurikulum. 7, guru memberikan nilai atau evaluasi yang dapat menjatuhkan mental dan mempermalukan siswa. 8, seringkali guru dan orang tua siswa lalai dalam memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk belajar matematika yang menyenangkan dan lalai dalam memberikan apresiasi, ujian, atau hadiah. Sehingga metode Jemarika akan berusaha merubah paradigma negatif tersebut menjadi paradigma baru yang positif, yakni bahwa matematika itu mudah, menyenangkan, dan disukai. Nah, keunggulan dari metode Jemarika itu adalah 1, ringkas tanpa alat bantu dan rumus, ya. Yang kedua, siswa akan lebih proaktif. 3, harmoni, selaras dengan logika, lebih mudah dan menyenangkan. Aktif hanya mengaplikasikan jari tangan. Jadi berhitung anak dari 1 sampai dengan 100. Seharusnya kalau anak sudah tahu mengenai lambang bilangan, angka dari 1 sampai dengan 100, seharusnya mereka sudah bisa yang namanya tambah-tambah, penambahan, bagaimana cara menambahkan, bagaimana cara mengulangkan,
mengkurangkan sebuah bilangan, bagaimana mereka mengkalikan sebuah bilangan, bahkan membaginya pun, anak seharusnya sudah bisa. Sehingga ajaran-ajaran mengenai lambang bilangan itu kalau anak sudah bisa belajar di Jemarika ini, ketika anak dia sudah bisa mengenali lambang dari 1 sampai dengan 100, itu akan diterapkan melalui dengan jari. Sehingga ada 2 konsep ilmu yang didapat oleh siswa, yaitu dengan gambar-gambar dan lambang bilangan. Yang kedua, pengaplikasian dengan jari. Karena kenapa diaplikasikan dengan jari? Karena jari fungsinya adalah tidak hanya sebatas alat untuk hitung, tapi juga dalam rangka meningkatkan yang namanya motorik siswa, bagaimana kecepatan berpikir. Terpadu, kita pembelajarannya dengan pola pendekatan ISG. Nah, kenapa sih kita belajar Jemarika? Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah melatih logika berpikir anak. Sehingga dalam proses memberikan sebuah pembelajaran yang penuh logika, itu akan mengajarkan bagaimana anak bisa berpikir ya secara logika, dan juga dengan diterapkannya metode-metode jari itu akan memperkuat daya ingat anak. Terus yang kedua, melatih kecepatan berpikir dan mental anak ya dengan pelatihan-pelatihan motorik gitu kan, metode-metode yang bisa dipahami. Terus yang ketiga, membangkitkan kepercayaan diri anak, mengeseimbangkan kecerdasan otak kiri dan otak kanan anak, meningkatkan kesehatan tubuh sehingga anak-anak ini ya, ketika anak menggunakan berhitung dengan jarinya, dengan mengeseimbangkan kecerdasan otak kiri dan otak kanan, ketika tangan kanan anak kanan ini berhitung, terus kemudian tangan kirinya dia mengangkat, ikut juga bekerja, secara otomatis anak ini menstimulasi otaknya. Antara otak kanan dan otak kiri, dia akan menstimulasi dengan sendirinya, sehingga kecerdasan antara otak kanan dan otak kiri anak itu seimbang. Ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kecerdasan tubuh, itu refleksi jari tangan ketika anak ini dia bekerja ya. Dia secara otomatis jari-jari, urat-urat, bahkan saraf-saraf yang ada pada jari itu bisa bersinergi dengan jantung mereka, sehingga kecerdasan-kecerdasan inilah dan kesehatan-kesehatan inilah yang perlu kita berikan terhadap anak. Nah, ini adalah lambang bilangan. Bagaimana lambang bilangan menggunakan metode Jemarika, yaitu angka 1. Kita angkat tangan kanan kita, 1 diangkat dari jempol, 2 jari telunjuk, ya, ketiga jari tengah, keempat adalah jari kelingking, kelima adalah angkat semuanya, ya, angkat semuanya. Yang keenam, kita lipat jari jempol kita. Ketujuh adalah lipat jari kelingking kita. Kedelapan, kita lipat jari tengah kita. Kesembilan, itu kita lipat jari manis kita. Dan akan kembali lagi kepada notasi hitungan angka 0. Ya, inilah adalah lambang-lambang basis 10. Dan kita basis-basis 10 ini adalah dasar bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman bagi anak bisa memahami dasar-dasar konsep berhitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini bagaimana saya ingin memberikan logika berhitung, ya. Bagaimana konsepnya sih penjumlahan itu? Apa sih penjumlahan? Penjumlahan adalah penggabungan 2 bilangan menjadi 1 bilangan. Saya berikan contoh ketika sebuah konsep
berhitung untuk penjumlahan ya. Ketika 4 ditambah dengan 4, yaitu kita hitung 4 notasi bilangannya dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4. Ditambah lagi dengan 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga hasil dari 4 tambah 4 ini menunjukkan angka 8. Makanya 4 ditambah 4 itu menunjukkan angka 8. Sehingga anak akan mengetahui dari mana dasar-dasar kenapa 4 tambah 6 hasilnya 8, kenapa kok bukan 7, kenapa kok bukan 9, kenapa harus 8. Itu kita berikan logika-logika itu. Terus logika yang lain lagi bagaimana masalahnya kalau 2 tambah 5. Oke, kita 2, tinggal 2. 2 dihitung dari 0 ya. 1, 2 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil akan menunjukkan definisi angka 7. Ya. Akan menunjukkan hasil angka 7. Terus 3 tambah 5 misalkan. 3 tambah 5 ya udah 3. Dari 0 ya. 1, 2, 3 ya. 3 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil akan menunjukkan angka 8. Sama dengan halnya dengan di jari. Bagaimana dengan di jari? Misalkan angka 4 kita hitung dari 4. 1, 2, 3, 4. Begini lambang bilangan angka 4. Ditambah dengan 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya akan angka 8. Ya. Terus kemudian kalau misalkan 2 tambah 5. Ya kita hitung 2. 1, 2 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil akan menunjukkan angka 7. Jadi kita sesuaikan dengan notasi berhitung penjumlahan. Kita tidak ada rumus, baik teman besar teman kecil kita tidak ada ya. Terus bagaimana notasi untuk pengurangan? Untuk pengurangan yaitu